bisa pelan-pelan aja nggak ya? Lo ngejar apa sih, Riz? Susah juga ternyata punya pacar bermata liar. Seringkali Kalau masaknya benar, nggak perlu perjuangan nih untuk melepaskan daging yang nempel ke tulang. Ini juga melahirkan sensasi dengan sendirinya. Ngomongin sensasi tiap makanan itu beda-beda. Tergantung apa makanannya, tergantung juga siapa yang makan. Konon, tergantung juga sama siapa kita makan. Tapi kalau menurut gue sih, kayaknya itu cuma bikinan orang-orang so romantis aja deh yang selalu kayaknya ngelihat apa-apa tuh harus dilakukan sama orang yang tepat biar kayaknya lebih berarti gitu. Masa mau makan sop buntut seenak ini aja harus nunggu orang yang tepat? Kalau kita ngomongin makanan, kita tuh nggak mungkin nggak ngomongin penikmatnya. Justru lewat makanan, kita lebih tahu orangnya kayak gimana. Vina, hamil muda, tapi dia belum tahu. Chris, pisah ranjang. Nia, darah rendah. Tiket, paspor, dokumen-dokumen jangan lupa, ya. Ayo. Kayak di sekarang dikirim dulu. Itu Pak Burhan, pendapat semua orang dipikirin. Kupingnya tipis. Run, Ya Pak? fix ya. Si Irma yang berangkat ke India. Oh, Kamu bantu siapin data-datanya, terus tanya deh butuhnya apa aja, ya. oke Pak. cinta dia hingga kini berpisah. Syukur jalan terona. Siap, balik ya. Kuahnya udah habis. Udah, Chef. Besok jangan kasinan lagi ya. Kalau lo tiap malam ngabisin kuah sepanci, ntar lo darah tinggi. Gue juga darah tinggi lihat muka lo. Iya, Chef. Pamit, Mbak. Yuk. Bon, peraturan untuk ngabisin makanan buat setiap cook yang salah masak tuh masih berlaku. Gue tadinya maunya juga gitu. Tapi malah yang lain pengen dipertahanin. Tapi bakalan lo hapus kan? Atau gue bikin tambah parah. Gila ya lo, Bon. Bono yang selalu membuat gue takjub sama masakannya. Coba deh lo lihat apa yang dia siapin buat gue. Siapa gue juga bisa berhak mendapatkan serpihan surgawi kayak gitu. Pacar bukan. Anggota keluarga juga bukan. Karena lo nggak jadi kepilih ke India, Aruna. Nih, gue bawain India ke lo. Kata Nat sih, ini salah satu karya terbaik gue. Makan? Pedesnya beda ya? Udah, gitu doang. Garam masalahnya tuh yang beda dari Jaipur tuh. Terus apa lagi? Terus apa ya? Apa dong, Bon? Ini kayaknya ada yang salah sama lo. Serius? Lo kayaknya udah butuh liburan deh.
Dulu lu tuh happy go lucky gitu. Sekarang kayak orang kebanyakan beban. Tapi gue nggak ngerasa kayak gitu, Bon. Lo nggak mau niru Nat? Nah, kan? Dia hidup sehidup-hidupnya. Dia nggak nunggu nikmat. Dia mencari nikmat. Lu bisa lihat mukanya bersinar, sumringah 24 jam sehari. Udah kayak Dewi. Lo nggak pengen? Terus, kapan kita mau kulineran? Gue udah butuh nyari makanan baru nih, buat menu. Lo rencana mau kulineran sama gue aja di Jakarta aja udah nggak pernah sempet. Please deh. Oke. Gimana kalau kita jadiin aja? Gue cuti nih. Bener. Bener. Beneran nih. Bener. Bener? Bener ya? Bener. Berdasar hasil penelitian, Indonesia tercatat memiliki potensi terancam virus flu burung dengan jenis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Virus ini cukup cerdik untuk membentuk antigen yang mampu menyerang kesehatan manusia dan terus bermutasi dari waktu ke waktu. Hei Run, apa kabar? Baik. Long time no see. Mie ayam bakso. Iyalah, masa mie ayam kucing? Udah baca laporannya? Udah Pak, barusan sekilas. Kata Pak Burhan, udah lama kamu nggak turun lapangan. Luar kota pula. Jadi kamu orang yang tepat. Tepat untuk Ya investigasi lah. investigasi masalah ini, Pak. Lah kan Bapak tahu, saya nggak terlalu menguasai soal flu burung. Kamu tuh kan ahli wabah. Masa lebih sering ngurusin yang bukan wabah sih? Gimana Run? Saya harus jawab sekarang, Mbak. Ya, nggak harus sekarang. Tunggu mie ayam saya habis. Mestinya enak dong, Ron. Kerja sambil jalan-jalan, sambil makan-makan. Sesuai rencana kita. Bukannya gue nggak mau, Bon, tapi gue tuh udah pengalaman banget. Setiap kali One World itu punya project sama PWP 2, itu tuh pasti kayak gitu deh, kayak project basa-basi. Nggak ada gitu hasil yang luar biasa gitu, nggak ada. PWP 2 tuh apa ya? Gue lupa deh. Banyak banget sih klien lo. Penanggulangan wabah dan pemulihan prasarana. Lo tuh bukannya lupa, tapi emang gue nggak pernah cerita sama lo. Terus secara kulineran kita gimana? Itu dia. Gimana, Bun? Masih jauh, Ron. Ah, Nggak sana telepon nyokap lo. Gue yakin dia tahu deh resep nasi goreng buat awal. nggak mungkin lah, Bon. Orang-orangnya aja nggak pernah masak. Terus lo akan kerja nih sambil makan-makan sama gue. Tapi lo investigasinya sendirian kan? Dia nih, gue lagi mikir. Mungkin nggak ya gue nyelipin kerja di antara kulineran? Ya bisa lah. Masa lo kerja nggak makan? Nggak mungkin kan? Tapi lu tuh doyan ya? Lapar gua. Lagi pula kan lu nanyanya tadi, ini udah mirip atau enggak sama nasi goreng bos awal? Bukan enak atau enggak. Kemana aja? Mana apanya? Ya lu ntar kerjanya kemana aja? Oh, Surabaya, Pamekasan, Pontianak, Singkawang. Bukan yang bos awal tuh dari Pontianak ya? Ya Jawa lah, Bon. Namanya aja udah Mbok Sawal. Enggak, seingat gua, dia itu lahir dan besar di Pontianak. Dia dari keluarga transmigran gitu. Iya ya, kok gue gak inget bagian itu ya? Gimana sih lo? Oke, ini kita jadi berangkat ya. Ntar gue bantuin deh. Kita cari resep nasi goreng bos awal di Pontianak. Jangan-jangan itu nasi goreng khas Pontianak. Lu mau ngapain lagi sih, Bon? Gue modif dikit aja. Kata lo udah enak. Ya kan gue gak bilang enak juga. Emang nggak gampang nyikapin flu burung. Nanti kalau kita bilang isu ini belum serius, kita bisa dibilang nggak kompeten. Cuma masalahnya aneh, Pak. Saya lihat datanya.
Jadi orang-orang yang dilaporkan punya gejala flu burung tinggalnya tuh di kota-kota yang sangat berjauhan. Sekarang Surabaya nih, Pontianak, jauh banget Pak. Wah, udah feeling nih. Kenapa Pak? Lo ngajak makan siang di luar buat nolak tugas. Kita bicara tentang manusia, Run. Dana sama inisiatif memang dari PWP 2. Tapi kan kita yang jalanin. Pakai niat, pakai hati. Tapi ya kalau lo nggak mau, ya udah ntar gue tunggu Irma aja pulang dari itu. Saya aja yang kerjain Pak. Tapi Bapak harus tahu ya, ini data aneh banget. Sekarang satu kota, satu orang doang yang sakit Pak. Kan aneh. Ya makanya kita investigasi, Run. Bentar ya Pak. Gimana Pak? Enak kan? Keong tuh lagi in loh Pak. Apalagi di Jogja. Bon, Yo. schedule gue tuh padet banget loh ya. Jadi kita nyampe ke Surabaya, gue langsung harus ke rumah sakit. Oke. Dan emang gue kan harus ada beberapa klinik sama rumah sakit yang harus gue visit. Terus di luar itu gue juga harus investigasi ke beberapa peternakan, pasar, sama tempat-tempat makan. Gue udah bikin listnya. Hah? Bisa apa? List tempat di mana aja kita mesti makan. Ah gila banyak banget. Ini gue kerja loh Bon. Ini nggak bisa semuanya loh. Udah lu pegang aja dulu. Ntar gue bikinin prioritas deh. Tapi ini pengkang nih boleh banget dijadiin prioritas. Katanya dia cuma ada di situ doang loh. Lu udah selesai belum sih? Iya, Itu taksi udah di bawah loh. Iya, bentar lagi. Bentar ya. Yuk. Terus ini kunci gimana? Gue bawa. Lo nggak mau nitip nyokap aja? Enggak, gue bawa aja. Astaga, gue lupa. Belum ngeprint tiket gue. Nah, mesti nggak print tiket. Kan udah ada di aplikasinya. Oke. Siang. Pak, Mbak Aruna ya? saya. Gimana Mbak Aruna? Ada yang bisa saya bantu nggak? Ini Pak, saya datang dari One World. Kami mewakili Direktorat Penanggulangan Wabah dan Pemulihan Prasarana. Nah, kami kesini itu mau menindaklanjuti kemarin kan adanya laporan bahwa ada pasien yang terkena virus flu burung, Fajar, 12 tahun. Iya, sudah pulang kemarin sama bapaknya. Hah? Oh gitu? Lah, kondisi terakhirnya bagaimana Pak? Kok bisa dibolehin pulang? Belum sembuh total, tapi kalau keluarganya menginginkan dia pulang ya kita nggak bisa nahan. Terus tadi juga ada yang nanyain. Nanyain Fajar? Bukan, nanya Mbak Aruna. Hah? Gimana? Jadi siapa itu Pak? Ada orang pusat nanya apa Mbak Aruna udah tiba belum? Siapa Pak? Mbak Aruna. Enggak, maksudnya siapa yang nanya Pak? Sarif. Apa ya? Namanya ya? Arif ya? Faris. Faris. Nah, iya. Ada ya? Mas Faris ya? Faris apa bukan Pak?
Faris yang waktu itu? Gue nggak tahu ada Faris yang lain lagi sih di dunia ini. Faris RM nggak lo hitung? Coba lagi ya, nggak lucu. Jadi kan dia tuh sekarang udah kerja buat PWP 2. Nah, yang gue bingung kenapa dia ada di sini. Habis itu dia nanya-nanya tentang gue lagi. Apa jangan-jangan dia mau supervisi gue tapi diem-diem? Emang bukannya dari dulu dia suka supervisi lo? Ya dulu kan memang dia supervisor gue di One World. Jadi nggak diem-diem lah. Yang suka diem-diem kan lo, diem-diem naksir dia. Emang lo diem-diem naksir Nadesda? Gue nggak diem-diem, gue kan cerita sama lo. Lo waktu lo naksir Faris kan gue nebak-nebak aja dari gaya ngomong lo. Bahkan lo salah. Asa sih. Udah deh tau ah. Pokoknya gue mau konsen sama kerjaan gue, gue mau fokus. Fokus, Ron. Fokus. Anjing, Aris kan? Cie, susah ya fokus kalau mikirin Faris. Enggak, itu orangnya ada di sini. Ini orang bener-bener nggak boleh disebut-sebut, bahkan dalam hati loh. Muncul. Halo, apa kabar? Baik, apa kabar Una? Baik, lumayan. Lagi ngapain? Gue... Ini Bono. Oh, Bono. Faris. Gue pikir lo sendirian, karena lagi tugas. Oh iya, nih gue kerja. Nih kebetulan aja dia lagi nemenin gue. Dia juga lagi liburan. Duduk lo. Gak apa-apa, duduk sini. Ya masa mau duduk di lantai? Bon. Pesen. Enak ya? Ini enak banget. Jadi dagingnya tuh empuk banget. Kuahnya sih nggak terlalu kental, tapi kaldunya berasa banget. Terus nggak terlalu manis. Bono ini. Temenan chef, ya kan? Mas cerita. Mas, kayak gini satu lagi ya? Iya, gue jadi diminta sama kantor buat nemenin lo. Mereka ngerasa tiba-tiba kalau ini bukan kasus yang bisa diselesaikan sendiri. Pak Burhan sih belum ngabarin gue sama sekali ya. Itu dia. Kayaknya Mbak Pria baru mau ngasih tahu hari ini ke Pak Burhan. Siapa sih, Bon? Nat, dia beneran kesini loh. Nadesda. Hai, kok nggak bilang sih udah nyampe Indonesia? Emang pernah ya gue kabar-kabarin? Ini siapa? Oh, Faris. Nadesda. Hai. Sosok nyata makanan berjalan, bikin semua orang ngiler. Teman Runa atau? Oh, dulu teman sekantor sama Runa. Oh. Sekarang teman apa? Biasa aja kali, lebay banget deh. Lagian lu ketahuan banget saltingnya bego. Makasih untuk begonya. Apa sih? Ulang lagi dong, ulang. Enggak, udah deh. Gak ada. Siapa? Itu Faris. Lu udah apa sama Faris? Gak ada, men. Ya Allah, beneran deh. Males banget tau gak? Hati-hati, jangan terlalu antipati. Tersimpati, terus empati, terus jatuh hati. Terus si Faris kesini ngapain? Dia udah punya pacar. Bego, lo dengerin nggak pertanyaan gue? Makasih lagi begonya. Aruna itu mengundurkan diri secara heroik dari kancah pertempuran setelah tahu kalau Faris punya pacar. Oh, jadi maksudnya lo pernah suka. Terus sebelum mundur, udah sempat tempur atau belum? Ini siapa sih yang sebenarnya ngajak dia? Sek banget tau gak? Bentar. Halo? Mau kemana, Run? Ini gue lagi arah ke hotel. Ke hotel? Lo di mana? Di belakang lo. Oh. Mau ke arah peternakan. Lo nggak mau ikut gue aja? Oh, oke. Oke? Nanti ya. Oke. Itu di belakang. Jadi dia tuh kesini untuk dampingin investigasi gue. Ada dampingannya. Apaan sih lo? Bon, nanti kalau udah di luar, stop dulu ya di pinggir. Play safe ya, Run. Kampret. Seatbelt.
pasien ditemukan mengalami gejala yang sama yang sesuai dengan gejala flu burung, antara lain panas tinggi, kejang, dan keluar darah dari hidung. Kondisi ayam di peternakan Bapak ada yang aneh nggak? Mungkin ada yang mati mendadak. Kalaupun ada, jumlahnya berkurang signifikan nggak? Ayam saya sehat semua kok. Mereka juga minum obat antivirus. Ini kita lebay nggak sih pakai gini segala? Ikutin aja deh Run aturannya. Itu bapaknya aja nggak pakai. Yang suka takut kan orang-orang seperti kalian. Pak, ini obat antivirusnya apa ya? Ini antivirus doang atau bisa buat segala macam penyakit kayak snot gitu ya? Oke, saya tinggal dulu ya. Ya, mari Pak. Panas. Run, ikutin aja deh aturannya Run. Ayamnya sehat semua. Satu mobil aja ya besok. Bono sama Nat gimana? Lo kenapa nggak bilang sama kantor kalau buat teman? Oke, sorry. Mereka kebetulan aja lagi di sini lagi kulineran. Kulineran? Tapi gue janji sama lo, mereka tuh nggak akan ganggu kerjaan gue sama sekali. Lo besok mau satu mobil. Ya udah, tapi Bono sama Nat boleh nebeng ya. Kita harus lebih serius ya Run. Ini bukan kasus main-main. Terus, gue di sini sama sekali nggak main-main loh ngerjain kerjaan gue. Gue sama sekali nggak ada main-main. Gue serius banget. Tapi lo juga inget kan, tadi ada bapak-bapak yang punya peternakan ayam. Ayamnya ada yang sakit nggak, Riz? Ya udah. Baru satu peternakan, belum lihat yang lain. Gue tahu baru satu peternakan, tapi lo juga inget kan tugas kita di sini ngapain? Investigasi, Riz. Bukan nyebar ketakutan. Sidang. Rock FM Surabaya. Berdasarkan informasi yang ada, anak tersebut tiba-tiba panas disertai batuk dan dugaannya semakin diperkuat dengan adanya informasi kontak langsung korban dengan unggas yang telah mati. Hingga saat ini kesimpulan pasti masih menunggu hasil laboratorium. Si Fajar saya memang masih sakit, Mbak. Itu dia, Pak. Kenapa dia dibolehkan pulang ya dari rumah sakit? Sakit itu udah takdir dari Tuhan. Jadi si Fajar sakit pun sudah diatur yang atas. Kalaupun mau sembuh, cuman atas yang boleh menyembuhkannya. Saya paham, Pak. Tapi... Ini, Mbak. Sakit itu bukan musibah. Sakit itu juga rezeki darinya. Lah yang saya bingung, kenapa orang-orang kok pada berbondong-bondong menolaknya? Kalau udah takdir sudah titik. Ngapain harus diubah? Toh itu udah jalannya. Apa nih? Bebek. Lo tuh ngapain sih ada di Indonesia? Kangen rumah. Bohong, Bang. Ya lo pikir orang pergi jauh-jauh buat apa, Run? Kalau bukan cari alasan untuk pulang. Anyway. Semua udah nanyain buku kedua gue. Semua orang siapa? Iya, fans gue lah, pembaca buku gue. Ya, so when Bon invited me, I don't see why not. Sekalian aja kan research for my next book. Bono bisa aja. Jadi masakan Indonesia nih. So not me, right? Hah? Jadi lo akan masukin semua masakan Indonesia ke sini? Iya. Wow. Even your boss famous nasi goreng. Lama banget sih lo. Faris mana? Faris mandinya lama banget kayak perempuan. Perempuan kayak gimana maksud lo? Aruna kalau mandi cepat ya kan? Dia mah gak pernah mandi. Tapi Bon,
Gue excited banget lo besok kita ke Madura. Tuh, kalian ikutan besok ke Madura? Lorcuk, Rum. Lorcuk. Ini bubur Madura. Ini ada madu mongso, mau nggak? Ayo coba nih. Penele. Apa tadi? Penele. 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 Penele, Besok, besok penele. kita ke Pamekasan. Coba ngomong Pamekasan, coba. Pamekasan. Mana sih nih Faris? Pamekasan. Dia nggak dapet ini semua, biarin Lo dia. pengen Paris liat lo, Dia kayak nggak nggak pakai make up. Haris lagi diet. Yang kayak gini-gini nih yang bikin nama dia jadi susah untuk dicoret. Sebelumnya sudah ada yang meninjau. Kalian dari mana lagi? Saya dari PP2. Saya akan jawab dengan jawaban yang sama. Tidak ada kasus flu burung di sini. Ya, sebenarnya ini semua masih dalam tahap pencocokan data, Pak. Bebek-bebek kami semuanya juga sehat. Oh, Bapak pelihara bebek juga? Parno si Bapak. Mirip lo lagi. Nih, Bono sama Nat nyusul kita jadi? Kita dong yang nyusul dia. Hah? Lorjuk, Riz. Lorjuk. Dia beda sama kerang bambu sih, Bu. Ya beda. Kalau kerang bambu kan besar-besar, ini kan kecil kan. Kalau saya mau beli lorjuk yang hidup, dia bisa tahan berapa lama, Bu ya? Kalau yang hidup 1 hari itu kan. 1 hari masih bagus. Iya. Dan cuma ada di Madura? Iya. Tempat lain nggak ada? Nah ada. Soalnya orang sini kan khasnya kayak ini kan, campur lucu. Terima kasih. Ya. Wow. Ini Seharusnya lo jadiin menu di restoran lo, Bon. Tapi presentasi lo bagus banget. setuju gua. Gimana? Menghibur banget kan rasanya? Ini tuh mestinya ada di restoran, di mana yang datang tuh orang-orang yang lagi bersedih. Apa karena gue habis dijutekin sama kepala puskesmas ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin lo nggak suka. Ini ada yang salah sama lidah lo. Riz, cobain Riz. Gue alergi kerang. Pak Musa ada melihara unggas nggak, Pak? Atau ada nggak orang di sekitar rumah Bapak yang melihara unggas? Enggak, Mas. Rumah saya jauh dari mana-mana. Dengan tetangga, warung. Jaraknya 30 meter dengan rumah saya, Mas. Nih saya di sini karena Bi'roh. Dia tahu saya sedang pingsan. Ini Bi'roh. Bukan, itu istri saya. Bi'roh itu pedagang pecel keliling. Istri saya meninggal 2 tahun yang lalu. Oh, turut berduka ya, Pak? Makasih. Dari dulu kesenangannya masak soto Lamongan. Dimasak sore. Daging ayam direbus sambil nunggu matang. Dia nyiapin bumbunya soto, lalu bumbu ditumis. Aduh,
harum. Bisa menggoda perut, bikin keroncongan. Ayam sudah masak, dicampur dengan bumbu, yang digoreng, ayam disuwir-suwir. Itu diberi koah, koya, masih ditambahi dengan jeruk nipis, juga diberi seladri, bawang goreng, siapin sambel. Aduh, soto Lamongan siap disantap. Enak, Pak. Wah, nggak ada yang bandingin. Mbok saya dulu juga suka masak nasi goreng, Pak. Nggak tahu pakai bumbu apa aja. Tapi saya berkali-kali coba masak itu. Nggak sama, Pak. Beberapa masakan tidak pernah pindah tangan. Aruna, pasien yang lagi sakit kayak tadi nggak usah diajakin ngomong kali, nggak usah diladenin. Loh, tapi kan Pak Musa itu mungkin nggak diajak ngobrol sama orang lain tuh udah bertahun-tahun loh, Riz. Karena udah lama nggak diajakin ngomong bertahun-tahun lah dia nyerocos kayak tadi, ngomong yang ngelantur. Gini ya, Riz. Gue tau lo dokter, tapi lo dokter apa? Unggas. Nah, kalau unggas tuh mungkin nggak diajak ngobrol bertahun-tahun tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kalau manusia nggak ada yang ngajak ngobrol bertahun-tahun, bisa gila kali. Dari yang nggak sakit bisa jadi sakit kalau kayak gitu. Tapi seriusnya gue masih belum jejak loh ini kasus ini. Emang sebenarnya lu di sini suruh ngapain sih? Kan gue ada data-data kan yang ada di gue. Sekarang tugas gue adalah gue ke lapangan. Gue harus cocokin apakah data-data yang ada di gue itu cocok sama kondisi di lapangan. Data-data yang lu punya dari siapa? Dari PWP 2, turun ke One World. Ini gue harus kabarin Pak Burhan deh. Bentar ya. Pak Burhan siapa? Bos. Bos PWP 2 apa bos One World? Ya Tuhan, saya kesini cuma mau makan. Iya Run, makan dulu Run. Ini enak beneran loh. Tetep aja kalau kata Pak Musa masih lebih enak masakan istrinya. Pak Musa siapanya Pak Burhan? Ya Allah. Iya. Makan Run, makan. Pacarnya Faris posesif kayaknya. Telepon mulu. Lo yakin itu pacarnya? Gue udah bilang, dia tuh udah punya pacar. Bukan. Itu bukan pacar, itu selingkuhan loh. Hah? Maksud lo? Faris punya 2 cewek? Ya enggak lah, Ron. Maksud gue, Faris itu orang ketiga. Pacarnya punya suami. Ngarang ah. Gue tebak aja dari gerak-geriknya. Ya bisa aja gue salah. Dan kalau soal yang namanya cowok, tebakan Adesda nggak pernah salah. Ini cuma gue doang atau emang rasanya biasa aja sih? Gue penasaran deh. What's wrong with you? Apa ya? Gue kemarin habis diceramahin sama bapaknya pasien. Terus gue dikasih tahu bahwa tindakan medis itu menyalahi agama. Terus dia bilang sakit atau ujian itu rezeki. Yeah, but that's not really new, is it? I mean, agama sama sains itu kayak minyak sama air. Gak pernah bisa sama. Give me one example where they both actually agreed on something. Teori Big Bang. Teori Big Bang? Masuk nggak? Jadi semesta terlahir karena ada yang dekat dahsyat. Itu juga ada kan di Quran, surat Az-Zariyat. Oke, fine. Tapi pengaplikasiannya dalam kehidupan nyata gimana? Kan kemarin heboh soal vaksin nggak halal. Belum lagi kontroversi soal PKB. Ya, agama sama sains itu nggak bisa integrasi. Makanya, percaya sama makanan aja. Sorry, gimana? Ya, makanan itu universal. Dia sebuah pengalaman plus sebuah acuan yang paling jelas. Gini.
Hidup itu kayak makanan. Dalam satu piring ini nih, lo bisa ngerasain yang pahit sepahit-pahitnya, atau yang seasin-asinnya. Kalau makannya sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau misalnya lo ambil sedikit-sedikit, terus jadiin satu suapan, terus lo makan, baru dia mengungkapkan jati diri yang sebenarnya. Tuh. Kalian nih nggak ngerasa kayak menuhankan makanan ya? Oke, pertanyaan buat lo. Apa opini lo tentang makanan? Opini gue soal makanan ya apa ya? Makanan ya makanan. Mutlak gitu kayak matematika, antara enak atau nggak enak. Jadi ya fungsinya buat gue jelas, bikin kenyang. Udah itu aja. Gue pikir lo orangnya kompleks. Gue pikir gue orangnya kompleks. Gue pikir lo orangnya simpel. Abis ini kita nyobain pecel sama mie bebek ya. Yuk. Kan besok ke Pontianak. Oh ikut juga ke Pontianak. Aruna suka sama Farish. Iya, tapi nggak mau ngaku. Dari dulu dia gitu. Tapi menurut gue ya, mereka tuh sebenarnya kayak champagne and rendang. They don't go hand in hand. Siapa yang champagne, siapa yang rendang? Ya Aruna champagne lah, masa temen sendiri gue bilang rendang? Emang kenapa kalau rendang? Lagi pula poin itu tuh nggak valid. Loh? Lo tau ada genre fusion. Dua hal yang paling nggak cocok, tapi enak kalau dijadiin sama. Ya tapi susah kalau salah satu makanan yang nggak mau ngaku. Anyway, it's genre. Genre. Kayaknya kita belum sempat nyobain rujak soto ya di sini ya. Maksud gue, besok pagi mau nggak gue temenin? Makan rujak soto. Ya? Masih bawa uang cash nggak? Enggak, kan tadi gue yang bayarin. Oh, sisa berapa ya? 22.000. Coba ya. Pak, 22.000 nyampe Tunjungan Plaza. Nggak nyampe, Bang. Ya, berapa Pak? 40.000. Waduh. Nggak bisa 22. Nggak usah lah. Mau kesana aja nggak? Ngapain?
Aruna Rai. Goyanganku ho aho penontonnya ho aho suaraku ho aho bodiku ho aho goyanganku ho aho penontonnya ho aho Ini kesalahan pihak kami dalam memberikan diagnosa. Beliau meninggal bukan karena virus flu burung, melainkan pneumonia. Kami minta maaf. Aruna, Iya. gue boleh ngomong sesuatu nggak sama lo? Boleh. Apa? Gue ngerasa data-data yang kita punya beda ya sama yang ada di lapangan. Ya kan? Masa gitu juga nggak? Hah? Gue juga ngerasa. Biar gue sendirian. Serang gue nggak ngerti sih mesti ngarepin apa sekarang dari pencarian ini. Oh ya udahlah ya. Jalanin aja dulu. Jalanin aja. Lo tau nggak kalau kita jalanin aja, kita sama aja kayak ngarepin data-data yang ada di kita itu bener. Lo sadar kan itu berarti kita ngedoain semua orang itu sakit flu burung semua. Enggak, gue nggak ngarepin orang sakit flu burung apalagi ngedoain. Riz, ini dalam kepala lo tuh kita bener-bener terjadi kayak gini ya? Bahwa kita sedang ada dalam wabah flu burung. Enggak. Pantesan ya Riz, lo tuh parno, lo tuh bikin orang parno. Lo tau nggak parno itu menular? Loh, kalau wabah flu burung kan emang beneran ada. Diunggas Riz, kalau di manusia kan kita masih cari tahu. Emang? Ya udah. Ya udah. Stay. Asin. Mon.
Bangun. Bangun. Ayo. Kenapa sih? Keluar. Rish. Hai. Gue boleh duduk? Oh. Gue pikir lu nggak bisa makan tempat kayak gini. Restoran, ini kan makanannya biasa aja, nggak ada yang bisa dibahas. Ya semua makanan nggak harus dibahas juga sih. Lagi pula kadang ada kejutan kok dari hal yang lo bilang gitu-gitu aja. Yang kadang-kadang hal yang gitu-gitu aja, kelihatannya juga gitu-gitu aja. Ya. Anyway, dulu ya waktu gue sekantor sama Aruna, gue nggak ingat loh dia pernah cerita tentang lo. Jadi kalau di kantor kalian saling cerita apapun gitu ya? Terus lo punya pacar dan semuanya berhenti. Oh. Dia udah sampai sejauh itu ceritanya. Baru sampai sejauh itu aja sih sebenarnya. Nah. Cerita lama. Selama apa? Ya 2 tahunan lah. 2 tahun yang lalu, gue pacaran sama orang namanya Adam. Istrinya sakit kanker. Tapi dia nggak mungkin ninggalin istrinya. Jadi setiap kali kita kencan, karena kita tahu waktu kita sedikit, kita janjian. Nggak akan pakai jam tangan, nggak akan lihat jam di HP. Setiap kali kita kencan, kita lupain kalau ada yang namanya waktu. Ya sekarang dia sama istrinya tinggal di Belgia, punya yayasan kanker di sana. Oh jadi istrinya survive? Sembuh 100%. Lo bisa nyaman cerita tentang affair lo ke gue gitu? Ya, nggak ada affair yang 100% rahasia, Rish. Ini soto. Rujaknya kalah. Sebenarnya mereka nggak perlu bersatu. Kayak pasangan-pasangan yang udah ditakdirkan untuk berpisah. Terus mereka jadi lebih baik di jalannya masing-masing. Masa kata Kak Rish kalau ibaratkan makanan, gue tuh kayak... apa sih Rish? Coba ulang lagi buat Aruna sama Bono. Kenapa? Itu yang lo bilang tadi pagi, gue kayak lamper. Oh, yang mestinya duduk depan Aruna dong. Ini kan mobil sewaan kantor mereka. Kok lo yang protes sih? Aruna aja nggak apa-apa, ya kan Arun? Lo tukar. Enggak.
Wow, surga kelihatan depan mata. Benar, Bon. I feel like I just died and went to heaven. Tekstur mie ini loh. Kepitingnya, Bon, nih. Dan telur kepiting sebagai harta karun di antara mie-nya. Rasanya pengen pindah ke sini dan nggak pernah pergi lagi. Jangan lupa abis ini kita masih harus cari nasi goreng Pontianak ya. Sekarang? Ya enggak lah, sekarang gue masih kerja. Gue boleh ikut nggak? Penasaran lo kerja kayak gimana? Terus gue masih apa? Sendirian lo. Ikut aja semua. Rish, lo cuma alergi kerang kan? Kepiting sama udang aman? Jadi kalau ke pasar ini cuma bisa naik perahu? Naik perahu udah paling cepat sih. Atau lo mau berenang? Lo udah pernah investigasi di sini? Kalau ke pasar sih ya biasa. Pernah kan ke pasar? Thank you. Yang mestinya ingat dia alergi kerang lu dong. So this is how you investigate? Kenapa? Ada masalah? Iya, gue tahu sih secara gambling gue nggak terlalu gimana. Ini bagus sih. Really? Gue pikir lo nggak tertarik sama yang kayak gini. Emang enggak, tapi ini gaya penulisannya kali ya. Mbak Aruna, Mas Faris. Tapi ini tak semuanya kan? Karena cuma yang berkepentingan saja yang boleh. Thank God. Kenapa, Ron? Thank God, ini tadi Pak Burhan bales email gue. See you.
Bu Siti, kami ada beberapa pertanyaan. Kalau Ibu di rumah pelihara unggas atau tidak? Atau mungkin di sekitar tempat tinggal Ibu ada yang pelihara unggas mungkin? Enggak, Mbak. Paling hanya kalau saya sedang ke pasar saja. Itu pun hanya di akhir minggu. Karena kadang suami saya minta dibelikan ayam bakar. Di rumah ada nggak yang sakit selain Bu Siti? Enggak ada. Kami hanya berdua saja. Belum ada anak. Tapi ya alhamdulillah suami saya sehat walafiat. Oh, boleh kami bertemu dengan beliau? Kebetulan dia sedang dinas di luar kota. Saya sendirian di sini. Tapi kalau malam dia suka nelpon kok. Hampir tiap malam. Macam kami sedang pacaran saja. Kadang kalau dia tidur. Jadi Bu Siti ditinggal pergi sama suaminya sama perempuan lain. Kayaknya dia nggak pengen cepet-cepet pulang. Plus, kalau pakai fasilitas flu burung bisa gratis. Ya nggak apa juga sih, tuangin nggak pakai. Siapa ya cewek barunya suaminya Bu Siti? Gue gak habis pikir loh. Itu Bu Siti kurang apa coba? Gak ada hubungannya sih, Ron. Orang kan kalau lagi jatuh cinta aja. Ya fair aja dong. Bayar, Mbak. Yes. Berapa? Run, lo nggak berhak menghakimi orang. Lo juga nggak pernah kan ada di posisinya Bu Siti. Nasi goreng gimana, Ron? Enak ya? Tetep nggak sama kayak Nasi goreng bos awal iya lah. Gue lumayan lah ya. Emang nasi goreng bos awal kayak gimana, Ron? habis ngomongin apa lagi barusan? Nasi goreng pelabuhan. Hah? Gue bilang gue lagi nyari nasi goreng, ciri-cirinya seperti yang lo bilang tadi. Terus katanya kalau nyari kayak gitu ada di pelabuhan. Baik banget sih, Rish. Sampai nyariin info itu buat Luna. Pak, jadi laporan yang dari saya udah baca, Pak? Udah. Ini masih buat teliti nih. Jadinya gimana? Pasien pertama belum confirm ya sakit atau enggaknya? Itu yang anak 12 tahun, Surabaya. Iya, jadi kan itu udah saya konfirmasi, Pak. Tapi saya masih belum dapetin jawabannya. Ya udah, tunggu aja. Run. Ya, Pak? Si Faris deket lo nggak? Agak jauh sih, Pak. Gua mulai mencium sesuatu nih tentang PWP 2. Gimana reaksi Mbak Pria waktu gua laporin tentang perbedaan data sama kenyataan di lapangan? Kayak gimana, Pak, reaksinya? Bentar deh ya. Di sini memang belum ada kasus, Mbak, Mas. Tapi dari pusat langsung main kirim aja barang-barang ini ke sini. Iya, memang sudah dikirim ke sini. Ini nggak bisa ya dialihkan untuk keperluan medis lain. Kan sayang. Aduh, saya tidak tahu, Mbak, kalau itu. Lagi pula kan vaksin memang buat unggas saja, Mbak. Manusia tidak butuh. Loh, memangnya akan ada vaksin untuk manusia? Iya, gosipnya sih saya dengar begitu dari pusat. Aduh, bagus. Lengkap. Disia-siain.
Kasih Mbak. Iya. Lama banget sih mereka. Ya udah sih, namanya juga lagi pada kerja. Ya kata lo tujuan utama lo sama Runa kesini buat wisata kuliner. Ya enggak lah, tujuan utamanya ya mereka kerja. Wah, ambil deh. Kecuali tentang satu hal sih. Minum es mau nggak? Kenapa? Lo tahu nggak? Setidaknya sampai hari ini aja ya, kami tuh belum pernah lo menemukan pasien yang benar-benar terjangkit flu burung. Aneh. So you think someone made it up? Something bigger? Korupsi, Nat. Hah? Apa? Korupsi. Thanks. Lo bisa jalan nggak nanti? Kan bukannya kalau lo lagi dapet parah banget. Udah nggak parah sekarang. Oh ya? Udah nemu obat yang tepat? Jamu. Nyokap gue yang bikin, dia suka ngirimin. Nyokap lo bisa bikin jamu? Canggih juga, Run. Lo yakin nyokap lo nggak bisa masak? Jamu aja bisa? Ya beda lah, kan orang bisa masak kue belum tentu bisa masak sayur asam. Tapi gue mau dong belajar bikin jamu sama nyokap lo. For my book? Atau gue wawancara gitu deh, sekalian deh buat artikel, boleh nggak? Emangnya lo minum jamu? Ya nggak rutin sih. Lo apa sih yang rutin minum? Gue tahu. Pil KB ya? Sialan. Gue udah enggak loh, Run. Terus, lo biar nggak hamil gimana? Ya pakai kondom lah. Emangnya semua cowok bawa? Gue yang selalu bawa. Itu udah jadi satu paket, Run. Kondom dan pembalut. Nat. Emang lo tuh selalu sampai tahap itu ya sama cowok-cowok lo? Ya cuma bisa sampai situ sih tepatnya. Mau lebih nggak bisa. Hah? Emang bisa sampai mana lagi? Ya, mau jalan-jalan sambil gandengan tangan nggak bisa. Mau liburan bareng apalagi. Cari yang single lah, Nat. Udah, aku mau tidur ngantuk. Sayangnya, bumbunya nggak begitu kerasa. Istilahnya it's curvaceous like Eve, but it's not ripe. It's not blossoming when it sees us. Kali ini gue nggak setuju sama lo.
Menurut gue, ketan sama ebi, terus sambal kerang tuh otentik dan cerdas menurut gue. Ya gue nggak bilang sama sekali nggak enak ya. Kenapa jadi ada tim khusus lain di sini ya? Banyak, Riz. Banyak banget. Banyak apa? Semua tuh mau main di sini. Oh, PP2 sih enggak ya? Lo asli mikir gitu? Lo sadar nggak? Lo di sini tuh lo malah menyebarkan kecemasan, ketakutan. Lo, gue, kita. Dengan ada di sini tuh kita seakan-akan bener-bener ada di dalam kasus mencekam flu burung. Biar dana turun. Lo mau ngomong apa sih? Ya, ujung-ujungnya tuh duit, Riz. Jadi maksud lo PP2 itu? Ya gue nggak tahu ya, mungkin bos-bos di atas lo. Mungkin lo nya juga cuma alat. Bos-bos di atas gue? Pria? Mbak Pria? Ya, Mbak Pria. Gue nggak tahu ya, cuma ya kemungkinan besar, Riz. Oh, Pria gue yakin enggak sih. Nggak mungkin gimana, Riz? Gini deh, lo tuh sebenarnya keluar dari One World terus pindah ke PWP2 tuh sebenarnya kenapa sih, Riz? Ini tujuan pertanyaan lo apa ya? Enggak, lo kan juga dari dulu tahu. Semua di PWP2 tuh proyeknya sama aja kayak gini. Nggak jelas. Apalagi proyek-proyek di bawahnya Mbak Pri ya. Terus lo ngapain di sini? Oh iya, gue lupa. Kan lo datang jauh-jauh ke sini cuma buat cari resep nasi goreng. Makan-makan bareng sama temen lo. Ya kan? Emang dari awal nggak pernah anggap kasus ini kasus serius juga kok. Ku pandang raut wajah selalu menggerutu, menggerutu. Tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa jika kau ingin pergi. Riz, tau nggak? Jalan ini ingetin gue sama jalan-jalan kecil di negara Balkan. Persis banget kayak gini. Wah gila, lihat kiri deh, bagus banget lautnya. Gue paling gak suka nih konsep nyewa mobil pakai lepas kunci. Aduh. Ini bisa pelan-pelan aja lah ya. Lo ngejar apa sih, Riz? Oh Tuhan! Kalau mau bunuh diri, lain kali nggak usah ngajak-ngajak. Sendiri aja. Bilangkan baik bagimu, bilangkan baik bagiku. Gue mesti ganti. Aku kan baik saja. Ganti apa? Bilangkan baik bagimu, kelakkan baik bagiku. Tak apakan aku cinta. Lo berantem sama Faris. Menurut lo, Nat naksir Faris nggak? Bon, bisa nggak sih nggak usah ngomongin yang remeh-temeh kali ini? Nat nggak pernah remeh-temeh lagi buat gua.
Jatuh geblek. Gue turun sini aja deh. Lo yakin nggak mau ke hotel dulu? Dah, gue ikut Aruna ya. Gue lagi pengen sendiri, Nat. Ah, bullshit deh. Mana ada orang yang mau sendirian. Jadi tadi masalahnya apa? Kerjaan. Ya gue tahu, tapi apa? Gue nggak ngerti deh. Masa dia nggak curiga sama sekali sih? Kan dia orang PWP 2. Ya bisa aja dia berusaha meyakinkan diri sendiri kalau kantornya baik-baik aja. Kok lo ngebelain dia sih, Nat? Lo naksir Faris ya? Bukannya lo. Bono suka sama lo, Nat. Tapi dia kurang menantang. Kan gue suka tantangan. Ya. Gue masih nggak nangkep deh. Apa sih tantangannya? Itu tuh pas digumpet-ngumpet untuk janjian ketemuan apa gimana sih? Bukan. Ya, tantangannya meyakinkan diri gue kalau gue bakal baik-baik saja jika suatu hari dia memutuskan untuk pulang. Untuk balik ke istrinya. Lo nggak cemburu gitu? Lo nggak ngerasa berhak? Ya kan yang paling berhak istrinya. Datang duluan. Yang kena ya orang-orang seperti saya. Penguasa besar ya santai-santai aja. Masalahnya ya, ini terlalu serius buat proyek basa-basi. Tapi juga terlalu dibuat-buat tuh proyek serius. Menurut peraturan yang berlaku, baik obat-obatan, vaksin, dan fasilitas kesehatan harus diadakan melalui proses lelang, kecuali dalam keadaan bencana atau wabah. Namun sampai saat ini belum terjadi kondisi wabah. Satu pun nggak ada. Ya butuh lebih banyak pasien dong untuk bisa disebut wabah. Lo bener, Ron. Bioskopnya udah tutup, Mas. Kenapa? Ya lo benar. Ini semua rekayasa kayaknya. Bisa-bisanya pusat aja buat kadang ada supaya dana turun. Yang asal bikin vaksin buat manusia. Hal yang kita tahu kan vaksinnya buat unggas. Iya kan, kemarin juga petugas rumah sakit juga udah bilang gitu. Ya. Um, Pacar lu tuh siapa sih, Riz? Gimana? 2 tahun lalu. Pacar lo. Mas yang itu bukan sih orangnya?
2 tahun lalu. 2 tahun lalu zamannya kita masih kerja di One World. Kan kita suka kerja bareng tuh. Lembur-lembur. Terus tiba-tiba satu malam lo ngomong sama gue. Run, gue punya pacar. Masih yang itu orangnya? Yang lo kaget itu ya? Terus lo bilang, please, lo jangan ganggu gue kerja. Iya, terus habis itu 2 bulan kemudian lo pindah deh ke PWP 2. Gue gak tahu alasannya apa. Pacar lo siapa juga gak tahu sampai sekarang. Masih yang itu orangnya? Jauh lebih tua dari gue. Wow. Ya, wow. Dia punya suami. Anaknya 1. Gue kadang-kadang kalau lihat orang suka mikir ya, kira-kira mereka punya rahasia kayak gue nggak ya? Rahasianya apa ya? Gue juga punya rahasia. Hah? Lo barusan ngomong apa? Lo mau makan di situ nggak? Gue enggak deh. Tapi kalau coipan gue mau. Jadi waktu gue masih kecil, waktu itu kan gue masih umur, kayak 3 tahun apa 4 tahun ya. Ini nyokap gue tuh kan itu suka main catur gitu kan. Dia ngajarin gue, pokoknya nih jalannya ke sini. Terus tiba-tiba gue lagi ada di depan, terus itu dia nyuruh gue, udah pokoknya itu bawa ke situ, ke depannya kuda. Gitu. Makan kudanya, dia ngomong gitu kan. Suruh makan kuda, terus gue pusing kan. Jadi akhirnya gue ambil kudanya, gue makan. Menurut lo aneh gak gue jadi anak? Gimana ya? Gue kalau udah urusan makan sih aneh sih. Lo pernah main catur sebelumnya? Well, ya karena nyokap gue suka aja sih. Rasanya gimana, enak gak? Kudanya. Kenanya lagi lo. Oke. Udah lo gimana? Sembuh belum? Kayaknya udah lebih baik sih daripada sebelumnya. Gue lebih pengen tahu pendapatnya Bono sih tentang kalau dia makan kuda. Asin, Ren. Tawar. Jangan sampai telat makan. Ini apa kasih? Yuk. Jadi saya sembuh makanya penyakit apa? Yuk.
Sembuh ya, Pak ya. Sibuk. Ya berhenti. Faris, Riz, maksud kamu tadi apa? Masa masih belum jelas juga? Ya berhenti. Berhenti dari tugasmu? Kantor? Semua. Mbak Pria, Ron. kapan sampai? Tadi malam sampai Pontianak. Langsung Singkawang ke sini. Mulai dari sini saya yang handle semua. Keputusan PWP 2, One World sudah tidak dilibatkan. Di kota terakhir banget, Mbak. Enak kan kamu bisa lanjutin liburan? Makan-makan? Oke. Aruna, Lu pasti ngadu ya ke Mbak Pria tentang kecurigaan gue? Enggak. Terus dia tiba-tiba muncul gitu. Ini makin jelas tuh gak sih ada yang busuk di PWP 2? gue nggak ngadu. Kan lo sadar ada yang salah sama semua ini kan, sama tempat kerja lo itu. Mestinya kan kita habis itu mau ngapain kita pikirin bareng-bareng, Riz. Lo malah buka duluan gitu sama Mbak Pria. Gimana sih lo? Gue nggak ngadu tentang kecurigaan lo, Run. Dia kan bisa jadi part of this game. Riz, lo ngapain sih cerita sama Mbak Pria? Oke, gue, Run. Gue. Kecurigaan gue yang gue ceritain ke Pria. Bukan kecurigaan lo. Ya, tapi lo bisa kan jaga rahasia nggak penting lo itu bertahun-tahun? Hah? Ini yang mestinya lo nggak cerita-cerita, lo malah cerita. Apa sih? Hei, nggak penting lo bilang. Hah? Oh, lo nggak terima? Gue bilang rahasia lo itu nggak penting. Oh, lo nggak bisa campur aduk masalah pribadi sama kerjaan ya, Run. Lo yang campur aduk, tau gak sih? Gue juga nggak habis pikir, lo ngapain sih pakai ngomong sama Mbak Pria? Kayak itu ya, Pria. Mbak Pria? Pria. Iya kenapa dia? Run. Astaga, pacar lu tuh Mbak Pria? Kenapa lu? Bos PWP 2, Mbak Pria tiba-tiba muncul. Terus dia ngambil alih semua kerjaan gue. Terus ternyata dia pacaran sama Faris. Hah? Nah, terus? Bon, PWP 2 tuh terlibat korupsi. Terus Faris tuh rela-rela aja jadi alat cuma gara-gara dia cinta. Nah, lu juga. Rela-rela aja jadi kacau gini gara-gara naksir sama Faris kan? Enggak, Iya. enggak. Iya. Yang pertama lu mesti lakuin itu jujur sama perasaan lu sendiri. Apaan sih, Bona? Loh, bener dong gue. Ya lo ngakuin perasaan lo kenat aja juga nggak berani. Kenapa jadi gue dihakimin sih? Wah, gila ya kenapa baliknya ke gua sih? Pengecut tuh siapa? Lo pengecut. Kasar amat sih lu. Gue mau ke Pontianak. Ngapain?
Gue cari nasi goreng. Itu doang tujuan gue kesini, bukan buat lo, bukan buat Faris. Egois lo. Run! Kenapa, Ron? Ada apa sih? Bukannya saya ya yang harusnya nanya. Ada apa ya sebenarnya? Saya bukan orang yang naif-naif banget, Mbak. Kamu kok jadi ngaco gini sih? Untung saya datang ke sini ya. Lanjutin aja, Mbak. Lanjutin itu investigasinya. Lanjutin itu bikin laporan yang mengada-ngada. Biar saya bisa makan di Jakarta. Kalian mau kemana? Pontianak, nyusul Aruna. Aruna ke Pontianak? Kenapa? Ah, lo tahu lagi kenapa? Gue ikut. Lo bukannya lagi honeymoon sama pacar lo? Gue kesini buat kerja ya, Bon. Nggak kayak lo cuma makan-makan doang. Bro, nggak usah nyari-nyari Aruna. Temenin aja tuh Mbak Pria. Lo salah ngerti, Bon. Gue dari awal datang sini buat Aruna. Makasih, Kok. Tunggu. Oh, iya, kuncinya. Yang ini kuncinya. Oke, makasih, Kok. Motornya mana? Motornya ini. Run, tadi Faris gue pukul. Terus dia nyariin lo. Tapi bukan gara-gara gue pukul terus dia nyariin lo sih. Dia katanya kesini sebenarnya buat lo. By the way, gue akan ungkapin perasaan gue ke Nadesda. Segera. Gue mestinya mukul Faris kayak menurut lo. Kalau ketemu Faris, bilang sorry gitu ya. Yang tadi, sorry ya. Seandainya kau mengerti kasih sayangku, seharusnya kau sadari tulusnya hatiku dan cintaku padamu, kekasihku. Namun kini bagaimana keinginanmu, semestinya kita coba untuk berbicara dari
Gue suka sama lo. Ya ampun, Bon. Kok ya ampun? Ya cowok tuh di mana-mana kalau nembak cewek nggak langsung, gue suka sama lo. Romantis dikit, kek. Romantis gimana? Tahu ah, lo kan chef. Habisin ya. Halo Run. Run, denger nggak? Ma? Akhirnya berapa kali dihubungi nggak pernah diangkat. Ini jamu buat kamu udah siap loh. Oh ya? Makasih ya, Ma. Terus mau dikirim kemana? Kantor? Rumah? Kemana? Aku lagi di Pontianak nih, Ma. Pontianak. Jauh banget. Ada kerjaan. Nyari resep nasi gorengnya Mbok Sawal. Nasi goreng Mbok Sawal. Kenapa nggak nanya Mama aja? Loh, Mama tuh tahu. Resep itu kan dari Mama. Mama yang ngasih ke Mbok Sawal. Tapi Mama kan nggak pernah masak. Ya karena setiap kali Mama mau masak, kamu selalu bilang, udah lama Mbok Sawal aja. Lebih enak. Ingat nggak kamu? Ya udah, jamu buat kamu Mama simpen dulu ya. Iya. Terus, kamu mau apa lagi? Ron? Udah dulu ya, Ma. Makasih jamunya, nanti aku telepon ya. Udah nggak usah nelpon, kamu langsung aja ke rumah ambil jamu sekalian mau masakin nasi goreng. Ya udah. Bye. Yang lain mana? Gue nggak tahu. Ron, gue juga nggak tahu ya kenapa Mbak Pria bisa tiba-tiba datang ke Singkawang. Mungkin dia datang karena dia panik. Panik karena ketahuan kali ya. Tapi intinya, semua udah selesai. Semua. Gue orang yang paling gak bisa ngebedain antara urusan pribadi sama kerjaan. Maafin gue ya. Ya emang nggak perlu dipisahin juga sih. Terus lo ada di sini? Mau ngapain? Kita harus lakuin sesuatu. Iya, tapi nggak akan mudah ya buat lo, Eris. Kita dong, Ron. Gak akan mudah buat kita dong. Gini deh. Belum kita ngelakuin sesuatu apapun, gue ada sesuatu yang gue harus bilang dulu sama lo. Jadi sebenarnya dari dulu, dari zamannya lo masih di One World, gue tuh naksir sebel sama lo. Iya. Gue juga.
jiwa yang tak terjaga jua. Dalam doa hingga hilaf menyentuh terasa bergetar. Agenda kulineran gue nggak pernah ganggu kerjaan gue kan? Enggak. Ya udah. Kalau keberadaan gue ganggu gak? Harapan dan ku terbawa dalam kisah yang lama. Cinta, cinta, harapan dan ku terbawa dalam kisah lama. Pak, saya yang masak aja boleh nggak? Pacar saya maunya saya yang masakin soalnya. Silakan mas. Ya. Gue belum bilang iya ya. Diam. Mungkin hanya jiwa yang tak terjaga jua. Dalam doa hingga hilaf menyentuh terasa bergetar. Waduh. Cinta, cinta, harapan dan ku terbawa dalam kisah yang lama. Cinta, cinta, harapan dan ku terbawa dalam kisah lama. Apa kabar? Ikan asin? Loh, Pengkang. Nih, bikin sendiri? Enggak lah, ini asli dari sana. Nice. Mau masak apa lagi nanti? Mau bikin mie kepiting Pontianak sama sop buntut. Lorjuk? Lagi nggak musim lorjuk, tapi diganti sama kerang bambu. Terus apa lagi? Nasi goreng. Terus ya Runa lagi bikin. Baunya. Bentar. Udah boleh ya? Gimana? Kok bisa? Ya bisa lah bikin dia sepenuh hati. Kok suka hati? Sepenuh hati. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Oh syukur cara terona. Aduh. Makanan itu punya kekuatan yang sama seperti alam semesta. Dia menghubungkan kita ke berbagai macam orang. Dari yang kita benci sampai yang kita suka setengah mati. Dia nggak hanya melahirkan cerita baru, tapi dia juga melahirkan banyak kemungkinan baru. Apalagi kalau kita makannya sama orang-orang yang kita sayang. Ini rumah, ini mewah. Ku putuskan saja tali cintanya. Seribu jalan kau lalui,